Parameter kualitas air dalam aquaculture. Ekosistem akuatik merupakan suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisiokimia. Interaksi tersebut dapat berupa organisme biotik dan abiotik. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan yaitu dilihat dari parameter kualitas air dan lingkungannya. Parameter kualitas air tersebut dapat berupa parameter fisika, kimia, dan biologi dengan konsentrasi yang bisa dilihat pada gambar yang ada di dalam video. Yang pertama yaitu suhu. Suhu berpengaruh besar terhadap hewan akuatik atau yang biasa kita sebut poikilotermal. Suhu mempengaruhi kelarutan oksigen di dalam air dan proses-proses fisiologi seperti tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi. Yang kedua, salinitas. Salinitas adalah suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau part per thousand atau ppt. Dengan yang utama sodium dan klorida, dengan trace ion magnesium, kalsium, potasium, sulfat, dan bikarbonat. Salinitas bervariasi sesuai dengan letak geografi dan kondisi hidrologi. Air laut biasanya memiliki salinitas 33 sampai 37 ppt dengan rata-rata 34 ppt. Daerah estuari antara 5 sampai 30 ppt tingkat salinitasnya. Untuk mengukur salinitas bisa menggunakan salinometer maupun refraktometer. Yang ketiga, turbiditas, yaitu ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Untuk mengukurnya bisa menggunakan Jackson Turbidity Unit atau Nephelometric Turbidity Units, atau bisa juga menggunakan lempengan Secchi-Dix. Yang keempat, warna. Warna merupakan hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejerihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna di air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan, tetapi tergantung pada spesies planktonnya. Yang kelima, tekanan gas total merupakan jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi atau supersaturasi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease. Hal ini dapat menyebabkan kolam air deras maupun sistem resikulasi tertutup. Yang keenam, oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut atau DO ada dua bentuk senyawa. Yang pertama yang terikat seperti unsur NO3, NO2, PO4 3-, H2O, CO2, dan CO3 2-, atau molekul bebas seperti O2. Sumber oksigen terlarut dapat diperoleh dari proses difusi dan hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi, dapat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, dan waktu setelah pemberian pakan. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Kandungan oksigen di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per liter, sedangkan di daerah tropis adalah 5 mg per liter. Untuk menambah kandungan oksigen di dalam air, kita dapat melakukan dengan mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganat atau KMNO4 maupun dengan penggunaan kincir air. Oksigen terlarut dapat diukur dengan kolorimetri, titrasi maupun dengan oksigen meter. BOD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikrobia dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. Sedangkan COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik baik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Selanjutnya, alkalinitas merupakan jumlah total basa yang ada dalam air dan diekspresikan sebagai miligram per liter, CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat, CO3- dan bikarbonat, HCO3-. Ion-ion lainnya yaitu ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat.
Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange atau pada pH 4,5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida HCl. Kesadahan atau hardness. Kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lain seperti Ai3+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Klasifikasi kesadahan rendah soft pada kesadahan 0-75 mg per liter, moderate atau moderately hard pada 75-150 mg per liter, sadah atau hard pada 150-300 mg per liter, sangat sadah atau very hard lebih dari 300 mg per liter. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan ETA atau ethylene diamine tetracetic acid serta NA-ETA. Analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT, Eriochrome Black Tea. Kesadahan atau hardness. Kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lainnya seperti Ai3+, Fe3+, pH merupakan intensitas asam maupun basa perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5-10. Rata pH air laut adalah 8,3. Hujan asam, polusi, dan kadar karbon dioksida sebagai akibat dari respirasi. pH dapat diukur menggunakan kertas lakmus maupun pH meter. Karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan melalui difusi dari atmosfer, proses respirasi, oksidasi biologi bahan organik. Karbon dioksida mudah terlarut dalam air. Untuk mengurangi karbon dioksida dalam air, dapat menggunakan penambahan kalsium hidroksida atau CaOH2 atau kapur. 1,68 mg per liter kapur akan melepaskan 1 mg per liter karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein atau PP. Nitrogen. Sumber utama nitrogen atau 90%-nya adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air antara lain gas nitrogen N2, amoniak tak terionisasi NH3, amoniak terionisasi NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat NO3- atau senyawa nitrit NO2- oleh mikroorganisme. Selain itu, senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton terutama pada saat terjadinya ledakan plankton, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat atau NaNH2 bersifat racun. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisar antara 0,5 sampai 5 mg per liter. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan. Ion besi dalam hemoglobin akan teroksidasi dari ferro ke ferik. Terganggunya transportasi oksigen dalam darah. Nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik, baik di tawar maupun laut. Hidrogen sulfida atau H2S berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumbernya, dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah dalam kondisi anaerob. Hidrogen sulfida biasanya menjadi masalah pada keramba jaring apung dan budidaya udang intensif. Hidrogen sulfida sangat toksik. 0,01 mg per liternya dapat menghambat proses reproduksi bagi sebagian ikan. Hidrogen sulfida dapat diukur dengan menggunakan metode colorimetric methylene blue. Logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadahan lunak. Ion logam berat akan berubah menjadi ion karbonat maupun hidroksid yang tidak mudah larut pada perairan dengan alkalinitas tinggi. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu berkisar antara 10⁻⁵ sampai 10⁻²ppm. Metode spektrofotometrik serapan atom atau atomic absorption spectrometry menggunakan gas asetilin, udara, dan nitrogen.